Hai, halo. Jadi ini adalah video pertamaku yang aku buat dan kayaknya aku kepikiran bakal aku post di YouTube. Kenapa aku bikin video? Karena daripada menyampah di pikiranku dan nanti outputnya itu jadi sampah atau jadi hal-hal yang nggak baik, jadi aku mutusin buat bikin video. Dan aku ini bikin video di saat lagi UAS, jadi hari ini tuh hari Sabtu. Dan kenapa aku bikin videonya sekarang, karena besok ada hari Minggu, jadi aku bisa belajar hari Minggu, jadi malam minggunya aku jadiin bikin video aja gitu, nanti aku gas besok buat belajar. Aku milih buat video sekarang padahal UAS dan kampus tuh nggak bisa kalau ujiannya jelek, kalau nggak nanti ditendang. Nanti kapan-kapan kita cerita tentang kampus dan gimana aku jalaninnya. Ini video pertama aja dulu, semoga jadi ya video ini. Jadi video ini tuh aku mau bahas tentang what I felt and did when break up comes to me gitu. Jadi aku di sini bukan bahas gimana idealnya atau gimana seharusnya atau sebaiknya yang dilakuin setelah putus, tapi ini dari perspektifku. Jadi aku putus di usia yang baru-baru masuk di 20-an. Jadi sekarang aku di 20-an dan bisa dibilang putusnya nggak fresh banget. Ini mau road to 1 tahun setelah putus. Jadi 1 tahun belum, tapi setengah tahun udah lewat. Jadi dibilang fresh banget enggak, dibilang baru, dibilang udah lama juga enggak gitu. Jadi mau 1 tahun tapi udah lewat setengah tahun gitu. Karena ini dari perspektifku di usia yang 20 awal dan ini bukan yang idealnya, jadi ini dari pandanganku aja gitu. Jadi kalau mau mencari jawaban ideal kayaknya ini video yang tidak pas, tapi kalau untuk mencari sekedar insight atau cuman buat mendengar sekilas tentang sampah di pikiranku, oke, nggak apa-apa gitu. Pertama kita bahas dulu what I felt in that day. Kayaknya semua orang kalau ditanya pas putus sakit hati enggak, pasti kebanyakannya jawabannya sakit hati. Jadi begitupun juga dengan aku ngalamin juga sakit hati, kecewa, marah, semuanya berkecambuk. Terus nanya ke diri kenapa gitu. Dan aku putusnya itu saat itu dengan cara yang nggak baik, alasan dan caranya nggak baik gitu. Dan jadi ya sedikit sangat mengganggu sedikit sangat. Jadi waktu itu cukup mengganggu dailyku, ganggu semua aktivitasku, ganggu semuanya. Jadi apa yang aku rasain di saat itu, karena putusnya tuh gak baik dan dari pihak sana yang memutuskan juga. Jadi aku kayak orang normal putus cinta, kayak tanya ke diri sendiri juga gitu, kayak aku ngelakuin kesalahan apa ya, terus aku ada salah apa, terus aku kurangnya apa gitu. Saya tanya pertanyaan kenapa, terus sampai kayak mikir seandainya gini, seandainya aku tuh kayak gitu, seandainya aku menjadi orang yang ideal kayak gitu. Pokoknya aku kayak berpikir gimana menjadi manusia yang ideal sehingga aku harusnya di suatu hubungan tuh aku nggak gagal gitu. Aku justru bakal damai dan lancar sampai seterusnya gitu. Terus kayak nanya kenapa aku diperlakuin kayak gitu, kenapa aku yang digituin, kenapa aku yang ngalamin gitu. Pokoknya tuh kayak penyesalan, kecewa, marah, semuanya tuh ada di aku.
Jadi kan ini hampir 1 tahun, jadi kira-kira mungkin setengah tahun pertama itu aku galau, terus masih denial, dan setengah tahun berikutnya ini yang aku jalani sekarang mencoba survive, mencoba hidup my daily yang baru gitu, coba aktivitas baru, mencoba ya jalanin hidup hari-hari itu yang baru gitu, nggak yang kayak dulu gitu. Jadi setengah tahun awal aku pakai untuk menghabiskan waktu dengan cukup sia-sia, dan setengah tahun berikutnya yang sekarang aku jalanin lumayan udah bagus dan semakin better dari hari ke hari. Jadi di saat itu yang aku rasain itu kayak aku denial, kenapa aku kayak gini, kenapa yang seharusnya tuh baik-baik aja jadi kayak gitu. Selama ini tuh kayak misalnya buka sosmed terus baca-baca cerita-cerita orang, ya kayak misalnya orang habis putus kayak ternyata ada orang kayak gitu ya gitu, kayak cuman sampai ke bayangan aja. Dan sekarang saat itu aku yang ngalamin kayak cerita-cerita orang, jadi kayak selama ini tuh cuman sampai di handphone doang aku baca-baca cerita orang, dan akhirnya sampai di aku gitu. Terus dulu aku kayak terpuruk, aku bener-bener kayak aku kayak nggak ada siapa-siapa, terus nggak ada yang support, nggak ada happiness gitu selama aku galau. Padahal ada gitu, padahal ada dukungan, ada support, tapi di saat itu aku tuh bener-bener kayak menutup kuping, menutup mata, menutup pikiran, menutup hati gitu. Kayak aku rasain terus. Jadi misalnya kayak hari ini aku sedih, nah itu tuh semakin aku gali deeper gitu. Jadi kayak semakin dalam, semakin menyelam ke dalam bawah sadar gitu. Jadi kayak semakin aku rasain terus sakit hatinya. Saat itu aku nangis dari pagi sampai malam sampai pagi aku nangis gitu, karena ini kayaknya ini hubungan pertamaku. Ini tuh hubungan pertamaku di usia yang 20-an. Selama ini pernah sama orang sebelumnya pas zaman SMA gitu loh, kayak cinta monyet aja. Nah di kuliahan ini baru pertamaku pasti kuliah di usia perkuliahan gitu. Jadi kayak sedikit awkward walk gitu. Mana kuliahnya kan jauh dari rumah, anak rantau, jadi gitu. Terus aku kayak termenung, aku melamun sampai di titik dimana aku saat itu tuh semester 4, sekarang aku semester 6 dan ini lagi UAS, jadi mau naik semester 7 ke bulan akhir tahun nanti gitu. Nah di saat semester 4 terus semester 5 itu aku sampai di titik di semester 5 tuh aku nilainya sampai jatuh, nilai UTS dan UASku tuh sampai kayak jelek banget. Jadi IP dan IPK aku tuh turun di semester 5 karena aku sakit hati dan semuanya tuh nggak fokus gitu loh. Kayak main sama teman nggak fokus, belajar nggak fokus, kuliah nggak fokus, semuanya tuh terganggu. Ya namanya masih labil, masih usia 20-an awal, kayaknya ya aku nggak tahu apa aku doang atau orang sakit hati emang gitu, tapi aku kayak gitu. Kayak aku tuh bener-bener kayak orang yang berbeda gitu loh dalam menjalani hari, kayak penuh kesedihan, penuh nangis, penuh air mata. Nah terus lanjut ke what I did di saat itu. Ini pertama what I did pas aku lagi sakit hati dulu ya. Aku kayak memohon gitu dan minta, terus kayak
ayo kita perbaikin bareng-bareng, ayo kita mulai dari awal gitu-gitu loh. Terus sampai gitu terus setengah tahun aku gitu. Nah terus gimana aku akhirnya aku bisa jalani hidup yang baru, gimana aku caranya moving forward itu kayak aku banyak nemu hobi baru. Jadi aku milih baca novel, baca buku yang self improvement. Padahal aku kayak, tapi sampai sekarang tuh kalau baca buku self improvement tuh kayak susah namatinnya. Tapi kalau fiksi itu aku cepet banget, bisa sehari 2 hari aku langsung tamat. Nah gitu. Terus aku olahraga, aku lari, aku jalan pagi. Kayaknya dulu pas aku lagi sakit hati tuh hampir tiap hari aku jalan pagi gitu, 5:30 sampai jam 7 atau sampai setengah 7 gitu. Kayak sejam atau setengah jam aja cukup gitu. Terus selain itu aku tapi yang nggak baiknya aku berhenti masak, karena kayak dulu aku sering masak dan masakin. Terus pas aku sakit hati dan pas aku mau moving itu kayak aku berhenti masak, soalnya takut aku nggak mau menjalani kehidupan yang sebelum-belumnya aku jalani. Jadi aku memilih sebagai anak kos, aku beli aja gitu, beli lauk, tapi aku kayak masak nasi terus aku beli lauk aja gitu. Ya aku benar-benar berhenti masak. Aku cuman kayak masak telur sama mie doang. Nasi goreng pun aku nggak pernah masak lagi, padahal mudah. Jadi aku cuman telur mie. Selain itu aku beli gitu. Terus apa lagi ya, hobi baruku terus main game gitu. Terus aku kayak download game baru. Terus aku nonton drakor. Sebenarnya aku bukan penonton drakor, aku nontonnya anime. Tapi saat itu aku kayak yaudah deh coba drakor gitu. Jadi aku nonton anime dan juga nonton drakor. Terus pokoknya terus aku mulai mencari teman gitu. Mulai berteman. Terus dan setengah tahun aku terpuruk, setengah tahun berikutnya aku tuh kayak banyak dapat keberkahan, dapat kebahagiaan dari sumber baru gitu loh. Kayak aku banyak dapat teman baru, terus aku dapat teman untuk mencari buku, teman sesama teman baca novel gitu loh. Kayak yang dapat teman-teman di hobi-hobi yang baru gitu. Nah terus aku mulai kayak mandiri, belanja sendiri, keluar sendiri gitu, jalan-jalan sendiri. Tapi pas aku sakit hati, aku tuh sampai kayak aku keluar malam-malam. Terus kan sebagai anak kos ya, sebenarnya awalnya aku takut, cuman aku beraniin diri. Terus aku hujan-hujanan di luar. Kayak karena aku dulu kayaknya aku sedikit menyesal juga. Aku jadi tuh kayak kalau perasaan sedih tuh aku sedih, aku diperin gitu semakin dalam. Jadi aku kayak hujan aku romantisasi gitu. Terus kayak di jalanan aku sampai nggak fokus. Aku kan pakai sepeda listrik, jadi kayak di jalanan tuh aku kayak kadang tuh padahal aku lagi naik sepeda listrik tapi pikiranku tuh kemana-mana sampai kayak nggak fokus gitu loh. Nah gitu, itu negatifnya, jangan dicontoh. Sekarang sebelum itu aku mau cerita dulu. Aku sama mantanku karena selesainya tuh nggak baik, selesainya dengan cara yang tidak baik dan sangat menyakitkan. Jadi aku memutusin dan komitmen untuk nggak berteman gitu loh. Aku putuskan tali silaturahmi itu. Aku memilih nggak berteman. Sebenarnya setiap orang beda-beda. Cuman kalau aku karena emang caranya buruk, jadi aku memilih untuk nggak berteman gitu. Jadi aku benar lost contact dan aku blokir semuanya. Dan aku nggak mau lagi tahu tentang hidupnya. Aku juga nggak mau ngelihat dia. Dan pokoknya semuanya aku tutup, bahkan mata kuping dan mulut aku jaga biar aku nggak menyebut dan mendengar, melihat namanya dan mukanya gitu. Nah kenapa aku kayak gitu? Pertama itu putusnya dengan cara yang nggak baik. Jadi aku mutusin nggak berteman gitu setelah putus. Terus yang kedua,
daripada aku memaksakan diri kayak tampak biasa-biasa aja dan tampak baik-baik aja padahal aku belum sembuh. Nah, aku udah itu kan, udah kayak merefleksi diri, udah ngelihat diriku kayaknya aku tuh belum sepenuhnya sembuh dan belum udah move on tapi kayak masih ada rasa sakit hati gitu. Jadi aku mutusin buat nggak berteman dulu, daripada aku pura-pura baik-baik aja berteman sama dia, pura-pura sehat asli, terus setelah berteman sama dia, misalnya setelah ketemu dia atau ngobrol sama dia dan aku masuk kamar lagi dan aku sedih-sedih, jadi aku mikirin mentalku gitu kayaknya. Terus aku kayak mikir kayaknya mentalku belum cukup tinggi untuk di tahap itu, jadi aku memilih buat untuk gak berteman. Terus kan kita udah pernah jalan bareng gitu ya 2 tahun, jadi aku tahu plus minus dia. Nah, meskipun dia bukan mantanku, meskipun misalnya dia teman biasaku, terus kan aku udah tahu nih minusnya dia, dan misalnya dia teman biasa dan aku ngelihat minusnya dia, minus yang ada di diri dia, dan menurutku itu nggak bisa aku tolerir di circle pertemananku, maksudnya di sekelilingku. Aku juga milih untuk bikin batasan sama dia gitu loh. Jadi aku nggak memilih untuk berteman sama dia tuh bukan semata-mata karena dia mantanku aja, tapi juga minusnya dia tuh menurutku nggak bisa aku tolerir sebagai temanku gitu. Jadi kayak he's not qualified to be my friend gitu ya. Kan kita di umur yang udah gede gini, umurnya dewasa gini kan, mau nggak mau kan pilah-pilah teman, mana yang baik dan mana yang buruk pengaruhnya buat kita. Kan pertemanan tuh bakal mempengaruhi kita juga. Jadi aku kayak memilih untuk enggak sama dia karena menurutku ya kayak nggak qualify untuk jadi temanku gitu. Minusnya nggak bisa aku tolerir, tapi setiap orang beda-beda kan, setiap orang punya kriteria sendiri untuk milih teman, untuk circle-nya gitu. Nah itu menurutku. Terus kalau yang nonton video ini butuh insight atau jawaban, kayak bertanya, aku lebih baik berteman sama dia apa enggak ya setelah putus. Mungkin aku kasih perspektifku yang bisa kalian pertimbangkan. Ini perspektifku aja, jadi aku nggak yang idealnya mungkin, cuman ini dari pandanganku yang berusia 20-an awal. Jadi kalau kalian mau pertimbangin setelah kalian putus, kalian mau berteman sama mantan kalian apa enggak, yang pertama kalian lihat dulu, yang bisa kalian timbangin, kalian tuh putusnya dengan cara gimana atau alasannya apa gitu. Apakah dengan cara yang baik-baik aja, cuman karena waktu dan tempat yang nggak tepat aja gitu loh, bukan karena alasan-alasan yang menyakitkan gitu, cuman memang karena nggak bisa aja. Mungkin itu bisa dipertimbangin. Tapi kalau misalnya putusnya dengan cara nggak baik, cara yang menyakitkan, cara yang butuh saat itu mengeluarkan air mata begitu deras, nah mungkin itu bisa dipertimbangin untuk dia menjadi teman. Terus yang kedua, refleksi diri,
tanya sama diri sendiri, aku udah siap belum ya berteman sama dia, terus aku udah siap belum ya kayak biasa aja ketika mendengar, ketika ngelihat dia gitu loh. Terus tanya ya kayak aku udah sembuh belum ya gitu. Itu yang kedua, refleksiin ke internal, apakah udah sembuh dan udah biasa aja. Terus yang ketiga, aku lupa bentar. Kalau misalnya berteman sama dia, kira-kira dia tuh masih membawa pengaruh baik nggak sih ke kita, atau justru malah sebaliknya. Jadi kayak misalnya berteman sama dia tuh bakal jadi toksik nggak ya, atau justru malah bikin berkembang ya, bisa memaknai kehidupan lebih dalam ketika setelah berputus dan berteman sama dia. Mungkin hikmahnya lebih gede, lebih banyak manfaatnya ketika berteman sama dia daripada pas jadi pasangan dia. Nah, itu bisa jadi pertimbangan. Jadi mungkin itu beberapa alasan yang bisa kalian pertimbangin ketika kalian bingung, aku mau berteman lagi nggak ya sama mantanku atau enggak gitu. Mungkin itu aja. Aku lupa bikin video penutupan. Oke. Jadi video pertama dan jadi mungkin itu aja menurut perspektifku tentang berakhirnya hubungan di usia awal 20 gitu. Jadi kayak perspektif generasi Z di usia baru mau moving dewasa, jadi di peralihan antara remaja dan dewasa gitu. Disclaimer sekali lagi, ini bukan tentang saran yang ideal, tapi dari perspektifku sebagai yang sudah mengalami. Jadi ambil baiknya, dan kalau buruk dan gak cocok sama kalian jangan dipaksa, bisa disesuaikan. Dan buat kalian yang lagi sakit hati sekarang, gak apa-apa, rasain aja, tapi sekalian dirasain, sekalian juga cari hobi baru, teman-teman, terus cari hal-hal yang baik, jangan yang buruk kayak aku tadi lari atau jalan pagi gitu, grounding dengan rerumput, terus dengan kucing, memeluk pohon. aku ngalamin itu. Terus jangan stres. Terus kalian tuh nggak sendirian, punya teman-teman, keluarga. Dunia enggak cuman dia, dunia begitu luas, dan kalau bisa kalian lebih berkembang lagi, bahkan lebih daripada pas kalian sama dia. Makanya kalian harus balas dendam, tapi dengan cara yang baik dan keren, dengan cara yang elegan. Walau nggak mudah, walau emang awalnya sulit, tapi pasti bisa. Oke? Jadi buat kalian yang sakit hati, semangat dan jangan berputus asa, karena Tuhan selalu ada. Dan kayaknya buatku, aku nggak mau memulai hubungan lagi karena kayaknya cukup sekali itu aja, merasakan kepahitan menaruh hati sama orang.
dan aku memilih untuk nggak menspesialkan siapapun atau suka sama orang. Nanti aja di usia yang udah tepat aja, atau di saat yang udah tepat. Sekarang kayaknya masih terlalu dini, terlalu muda untuk merasakan cinta dan sakit hati lagi. I don't like and I don't want to feel again twice. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya. Kayaknya aku bakal bahas kampus, bagaimana aku survive setiap UTS dan ujian. Bye bye teman-teman.